Sampai 6 bulan tidak ada honor. Yang penting bagaimana kita bahu-membahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu. Ketemu lagi kita di podcast Bawaslu Batang. Kita akan melanjutkan bedah buku Jejak Sejarah Bawaslu, catatan dan memoir awal berdirinya dalam pengawasan pemilu, langsung dengan penulisnya, beliau Pak Ahmad Farihin, penulis dari buku ini. Kita lanjutkan dari episode 1 kemarin. Kita bicara di awal bagaimana buku ini kemudian ditulis. Nah, ini kelihatannya kita sudah mulai masuk ke, kalau di buku ini berarti bab 2, Pak ya? Iya. Sakjerone. Nah, ini di bab 2 Sakjerone ini, buku ini bercerita tentang apa gitu, Pak? Baik, terima kasih Mas Fahizin dan sahabat Bawaslu, khususnya Kabupaten Batang dan pada umumnya sahabat Bawaslu se-Indonesia, bahwa pada kesempatan ini kita akan melanjutkan terkait dengan bedah buku ini yang saya tulis, bahwa memang sebelum menulis buku ini perlu sahabat Bawaslu ketahui bahwa saya menulis buku ini sebelum di Bawaslu saya adalah sebagai wartawan dari majalah Gerbang Pemuda di Kementerian Menpora. Sebelumnya itu, ketika pada saat pendaftaran Bawaslu, saya diajak dengan Pak Nur Hidayat Sardini waktu itu untuk guyup membangun Bawaslu ketika pada awal-awal berdirinya, yaitu pada tanggal 9 April 2008 pada saat pelantikan itu. Nah, pada saat pelantikan itu pertama di kantor KPU RI di Jalan Imam Bonjol 29 Jakarta. Pada saat pelantikan, pada saat itu dilantik oleh Hakim Agung waktu itu, bukan Presiden, tapi Hakim Agung atas nama Presiden waktu itu. Nah, setelah pelantikan di kantor KPU, pada saat itu juga, setelah pelantikan itu, dari 5 anggota Bawaslu yang sudah dilantik, yaitu Pak NHS, Bu Wahidah, Pak Bambang, terus Bu Tiyu, terus Bu Wirdianingsih, itu melakukan rapat setelah pelantikan itu. Rapat di ruangan KPU. Waktu itu dipinjami. Dipinjami 2 ruang KPU, ya 1 kamar untuk 3 perempuan, yang 1 untuk 2 laki-laki itu. Tapi pada saat setelah pelantikan itu rapat untuk pembentukan penentuan ketua dan pembentukan struktur kelembagaan atau Rengstra, rapat Rengstra juga di situ. Rencana strategis dari Bawaslu ke depan. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh lembaga baru ini? Iya, kira-kira itu. Setelah itu kan terpilihlah Bapak NHS sebagai ketua Bawaslu. Di situ saya memang disuruh membantu Pak NHS, ditarik. Pada saat itu saya masih di Menpora sebetulnya sebagai wartawan majalah Gerbang Pemuda. Saat itu saya diajak untuk bareng-bareng, walaupun istilahnya kayak sebagai apalah, bukan staf apa waktu itu, karena belum ada staf sama sekali. Belum ada staf ya. Dari mereka itu berlima melakukan rapat sampai terpilihnya ketua. Dilanjutkan dengan setelah rapat itu mengundang para pegiat pemilu. Ada beberapa pegiat pemilu, Mbak Titi Anggreni, terus Mbak Sosiawati waktu itu ikut membantu di situ. Yaitu mungkin cikal bakal dari adanya Bawaslu. Nah, di kantor KPU itulah pertama Bawaslu. Di situ kurang lebih kayaknya selama 6 bulan. Nah, selama 6 bulan itu berarti jenengan ditarik sama Pak NHS dari Kemenpora, berarti otomatis keluar atau nyambi? Otomatis Pak? Keluar. Oh, saya berarti akhirnya secara keluar. Walaupun keluar dari
wartawan di majalah Menpora itu. Karena memang di waktu di Menpora itu saya hanya jadi wartawan yang terbit dari majalah Gerbang Pemuda waktu itu. Itu terbitnya hanya sebulan sekali. Enggak tiap minggu atau. Berarti ditarik ke Bawaslu sekaligus akhirnya ya berfungsi seperti staf gitu ya? Iya, seperti staf di situ yang menjaga. Terus dibantu dengan 2 staf dari KPU waktu itu di situ ya. Di situ itu rapat dengan pembentukan logo Bawaslu pertama, sebagaimana dalam buku ini ada gambar logo Bawaslu pertama masih seperti ini. Yang bulat ini, Pak? Yang bulat ini. Logo Bawaslu pertama ini juga pembahasannya lama karena harus bolak-balik dari 5 orang itu untuk ke Kemendagri untuk rapat membentukan logo Bawaslu. Kenapa logo Bawaslu ini ada tulisan Republik Indonesia? Itu juga sempat jadi polemik juga. Karena KPU juga dulu tidak ada yang namanya KPU Republik Indonesia. Bawaslu ada yang namanya Bawaslu tambah Republik Indonesia dengan logo merah putih burung garuda ini. Ini berdasarkan akhirnya setelah rapat dibentuk logo inilah dicetak. Itu hari-hari pertama. Pada satu sisi minggu-minggu pertama itu sebenarnya sudah berjalan tahapan untuk pilkada. Ada beberapa daerah yang mau pilkada pada saat itu. Dari satu sisi awal dari tahapan pemilu juga sudah mulai berjalan. Itu makanya pada hari minggu-minggu pertama banyak dari panwas, mantan panwas dari daerah-daerah yang mau pilkada, mungkin ada 30-an kabupaten yang mau pilkada. Ada yang datang ke kantor Bawaslu, waktu itu masih di KPU. Sehingga pada saat dari daerah itu yang datang minta konsultasi istilahnya kan untuk menyiapkan pilkada di kabupaten-kabupaten tersebut. Itu pilkada, akhirnya pada saat konsultasi itu kan mereka membawa yang namanya ada SPPD itu. Nah, pada saat itu belum ada staf sama sekali. Makanya ketika ada dari Panwas Kabupaten datang itu kan butuh tanda tangan SPPD. Makanya pada saat itulah tidak ada yang nandatangani SPPD. Makanya kita atas izin ketua saya disuruh udah tanda tangan aja. Gitu waktu itu. Yang nandatangani malah jenengan. Iya, pada waktu itu awal-awal. Atas nama makanya staf ini berarti bagian dari memoir itu. Oh iya, berarti atas nama staf itu yang tanda tangan. Iya, yang tandanya adanya. Ya, seadanya kadang saya kadang ada, terus ada salah satu di antara 5 pimpinan Bawaslu itu kan membawa orang masing-masing. Membawa staf masing-masing. Waktu itu belum ada anggaran, belum ada kendaraan, belum ada struktur. Artinya lembaga Bawaslu ini dibentuk pada awalnya yang penting ada orangnya dulu. Berarti mohon maaf termasuk gaji misalkan, belum honor ada, dan sebagainya belum itu ada. Kira-kira sampai berapa bulan, Pak? Itu sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan tidak ada honor. Yang penting bagaimana kita bahu-membahu dari 5 orang pimpinan serta dengan masing-masing staf itu membangun yang namanya kelembagaan Bawaslu dan kewargaan. Staf-staf termasuk jenengan itu semua bertahan sampai 6 bulan atau ada di tengah perjalanan di antara 6 bulan ada yang keluar misalnya ada masuk lagi? Ada memang beberapa 1-2 orang yang keluar ketika stafnya saya Bugdio atau udah ganti satu. Enggak sampai 6 bulan ada. Tapi yang bertahan termasuk saya. Saya dengan ada teman saya yang dari Aceh, terus ada juga di Jakarta juga ada. Itu bertahan sampai 6 bulan di KPU. Nah, pada suatu ketika kan di antara rapat pimpinan itu kan membangun antara Bawaslu rapat untuk menentukan sekretaris. Sekretaris, kepala sekretariat. Namanya dulu juga kepala sekretariat. Kan dalam waktu itu untuk menentukan kepala sekretariat Bawaslu itu, Bawaslu menunjuk 3 orang. 3 nama yang untuk dipilih menjadi kepala sekretariat Bawaslu pertama.
itu diambilkan atau ditunjuk dari lembaga mana itu Pak, yang 3 orang itu? Dari Kemendagri. Dari Itu Kemendagri. artinya dari 5 orang pimpinan Bawaslu itu menunjuk 3 nama. Nah, itu banyak kan dari Kemendagri sih memang. Orang-orang Kemendagri. Nah, dari 3 nama itu hasil rapat pleno distorkan ke Kemendagri. Nah, dari Kemendagri akhirnya menentukan 1 orang. Nah, ditentukan 1 orang. Siapa itu Pak yang akhirnya pertama yang ditentukan dari Kemendagri untuk kepala sekretariat Bawaslu yang pertama kali benar Pak Robert Simbolon. Itu dari Kemendagri, dari eselon berapa sih? 2 atau 3, saya lupa kalau eselon. Nah, itu berjalan setelah 3 bulan ya, di kantor KPU itu. Nah, pada saat setelah di dalam surat dari Kemendagri ada nama Pak Robert Simbolon sebagai sekretaris kepala sekretariat Bawaslu RI. Pada waktu itu kan sudah ada namanya, karena sudah dari Kemendagri sudah ditentukan. Waktu itu Mendagrinya kayaknya Pak Mardianto. Kayaknya masih Pak Mardianto. Nah, terus pada suatu ketika ada utusan dari Kemendagri datang ke KPU, itu sudah 2 bulan pokoknya. Nah, ada utusan dari staf Kemendagri datang ke KPU ya, kantor Bawaslu itu. Ke KPU tapi maksudnya ke Bawaslu lah, ya, agendanya ke Bawaslu. Nah, suatu ketika itu mau minjem stempel yang baru dibikin ini. Dan itu baru satu-satunya mau dibawa. Ternyata setelah saya izin terus nggak boleh dibawa karena itu masih baru satu-satunya. Dan hanya makanya ini bagian dari memori ini loh. Nggak boleh dibawa itu. Ada satu staf dari Kemendagri datang ke Bawaslu mau minjam stempel. Jangan dibawa dulu karena satu sisi sebagaimana tadi kami sampaikan pada saat itu ada beberapa daerah-daerah yang mau menyelenggarakan pilkada. Yang datang konsultasi ke Bawaslu RI. Nah, itu. Di satu sisi tahapan pemilu juga udah jalan waktu itu, partai-partai politik sudah ditetapkan malahan. Peserta pemilu 2009 waktu itu. Partai politik sudah ditetapkan. Makanya saya ingat waktu dulu Ketua Pak NAS menyampaikan, seandainya Bawaslu tidak telat, saya yakin partai politik pada tahun 2009 tidak akan sebanyak kemarin. Itu saya ingat apa yang disampaikan oleh Pak NAS. Karena Bawaslu termasuk terlambat. Pada saat 2009 itu, di 2008 itu. Kan proses pemilu kan harus ada peserta pemilu dulu. Nah, partai politik terus tahapannya itu. Nah, itu. Terus satu sisi Bawaslu juga ke daerah. Datang ke daerah yang mau pilkada itu. Supervisi ke daerah? Bukan supervisi, dia melakukan fit and proper test untuk membentuk panwas kabupaten yang mau pilkada. Makanya sekitar ada 30-an kabupaten. Berarti Bawaslu RI yang dibentuk ini akhirnya punya kewenangan untuk membentuk panwas kabupaten yang mau pilkada. Iya. Pada saat itu belum ada anggaran padahal. Dan yang melaksanakan rekrutmen atau seleksi langsung oleh Bawaslu RI. Waktu itu ada kewenangan di situ. Ada beberapa daerah yang mau pilkada. Maka Bawaslu RI turun dalam untuk melakukan pembukaan pendaftaran di daerah itu, terus melakukan fit and proper test. Beberapa calon panwas yang daftar di satu kabupaten dilakukan fit and proper test oleh Bawaslu. Padahal waktu itu belum ada anggaran Bawaslu. Berarti saat itu langsung oleh anggota Bawaslu RI, fit proper test, bukan diselesaikan tahapan oleh panitia tersendiri nggak? Bukan, langsung oleh Bawaslu yang melakukan fit and proper test kabupaten-kabupaten itu. Turun ke daerah, bolak-balik sampai ada di daerah Jawa Barat, daerah Bandung, Jawa Tengah itu keliling. Pada saat itu belum ada anggaran Bawaslu. Terus kira-kira saat itu untuk bisa jalan
Yes, yang penting pokoknya jalan atau kira-kira Yang gimana? penting bisa jalan. Yang saya dengar itu Pak NAS waktu itu SK-nya itu digadaikan untuk ke Biro Travel. Agar bisa jalan ke sana kemari untuk membentuk panwas di kabupaten-kabupaten itu. Sampai menggadaikan SK pribadi Pak NAS. Bukan nggak ada istilahnya ya berdasarkan ya istilahnya SK ketua lah ya mungkin SK sebagai ketuanya itu di Pokoknya untuk jaminan lah. untuk jaminan Pokoknya ini Biro kita harus Travel jalan karena tugas negara iya, gitu. karena tugas negara. Awal-awalnya seperti itu. Sampai akhirnya jalan itu pilkada di daerah jalan, tahapan pemilu juga jalan. Nah, setelah 6 bulan, nah ini kan setelah 6 bulan berjalan dari peran-peran kepala sekretariat yang sudah ditunjuk oleh dari Kemendagri, Bapak Robert Simbolon akhirnya bekerja menuju maksud dengan datang ke Bawaslu dan selanjutnya dengan kerja-kerja yang beliau lakukan akhirnya dapat bantuan, dapat anggaran, dan pun akhirnya menyewa gedung Juang 45. Berarti ini sudah Itu mulai setelah keluar 6 bulan. dari gedung KPU. Ya. Setelah ada Pak Kepala Sekretariat itu akhirnya kan itu sekitar 6 bulan kan saya sampaikan tadi di KPU. 6 bulan di KPU. Terus pindah ke gedung Juang 45 di Menteng Raya, Jalan Menteng Raya 45, Jakarta Pusat. Nah, gedung Bawaslu di Menteng itu. Itu periode selanjutnya. Nah, di dalam setelah menempati gedung Menteng di situ ada satu ruangan disekat jadi 2, tambah satu ruangan untuk pimpinan, ada satu ruangan lagi untuk kepala sekretariat. Nah, di situ baru tambah ada staf dari Kemendagri. Berarti ditambah lagi. staf tidak lebih dari 50 orang. Pokoknya tidak lebih dari 50 orang. 30-an mungkin. Ada bendaharanya, ada kepala sekretariatnya, ada TA-nya, tim ahlinya itu Mbak Titi itu. Saya ingat Mbak Titi Anggra ini yang ketua Perludem. Terus ada Mbak Sosiawati itu. Di situ masuk di dalam kelembagaan Bawaslu pada periode awal. Nah, status jadi kan akhirnya bisa resmi atau tidak muncul status jenengan di Bawaslu itu jadi apa? Kan tadi ada tambahan-tambahan staf dan sebagainya, ada ahli dan sebagainya. Saya waktu itu masih ya artinya kayak nempel ke Pak pimpinan NAS. Tapi belum ada istilah kalau sekarang kan misalkan ada TA begitu. Belum ya. Waktu itu pun juga belum secara resmi ada tenaga ahli atau staf, adanya staf. Artinya lah karyawan sebutnya staf gitu, pokoknya staf Bawaslu gitu aja. Karena waktu itu saya memang kan dengan Pak Ridha Saldini sampai di gedung Menteng itu, gedung Juang 45 itu. Nah, pada pelaksanaan pemilu itu masih saya ingat waktu itu masa udah mulai kampanye Bawaslu berkantornya di gedung Menteng itu. Sudah mulai tahapan kampanye. Mau tahapan kampanye di gedung Menteng, di gedung Juang 45. Di situ kurang lebih 1 tahun. Di gedung Menteng itu. Bawaslu berkantor yaitu sekitar paling stafnya sekitar jumlah 30-an orang. 30 sampai 50, belum ada sampai 50 malahan. Karena ada tambahan-tambahan dari staf-staf yang Kemendagri yang dibawa oleh Pak Kepala Sekretariat itu, termasuk bagian keuangannya, bendaharanya ada. Nah, dari di situ baru sudah ada anggaran Bawaslu yang anggarannya waktu istilahnya anggaran 99 kok. Jadi anggaran tidak terhingga, anggaran 99. Nah, pada saat di kantor Gedung Juang Menteng itulah ada pengadaan mobil dinas, ada pada saat itu dinas pertama diadakan pada saat kepala sekretariatnya Pak Robert Simbolon. Berarti sudah mulai fasilitas-fasilitas mulai dipenuhi dan sebagainya. Baru disitulah, karena pada awalnya penting 5 pemimpin baru bagaimana membangun lembaga ini menjadi lebih baik, menjadi lebih besar dengan
kesabaran, dengan persaudaraan, dengan keluargaan pada awalnya. Yang penting bisa makan gitu. Waktu itu yang penting bisa makan waktu masih di KPU. Sampai akhirnya di Gedung Juang itu ya itu pun belum resmi ada istilahnya apa ya, gajian belum. Karena yang penting masih bisa makan aja waktu itu. Ya banyak ada yang staf yang dari Kemendagri diajak, itu tugasnya hanya mengkliping awal-awalnya, mengkliping koran terkait berita-berita pilkada ataupun pemilu yang masuk. Ada yang awal-awalnya kayak gitu. Nah, setelah di Gedung Juang itu baru membangun kelembagaan, pembentukan kelembagaan. Diawali dengan pembentukan kelembagaan itu ya diawali dari Gedung Juang itu melakukan yang namanya FGD, fokus group discussion dengan para pegiat pemilu, tapi ya di luar kegiatannya karena sudah anggaran kan, sudah ada anggaran baik kegiatan di hotel di mana itu melakukan FGD di samping masih melakukan pengawasan pemilu, tahapan pemilu pada saat itu. Nah, itu basic lembaga dibangun dari kegiatan-kegiatan fokus group discussion awalnya. Ada juga in-house training di internal sementara dari staf-staf yang ada itu. Berarti memang berusaha untuk melibatkan partisipasi dari luar internal Bawaslu, pegiat pemilu. Iya, para pegiat pemilu itulah yang ikut membantu membangun apa namanya Bawaslu ini dari awal. Karena ya ide-ide dari para pegiat pemilu itu diantara di samping 5 orang pimpinan Bawaslu itu. Nah, dibangun karena itu belajar berdasarkan pengalaman yang lalu. Makanya dalam buku ini kan kami masukkan ada berapa penanganan pelanggaran pada saat pemilu sebelumnya. Dalam buku ini kan ada datanya. Pelanggaran pemilu 2004 atau 2009 yang belakang itu ada, makanya itu kan berdasarkan pengalaman yang lalu. Nah, dilakukan, makanya menggandeng ini terkait data pelanggaran administrasi pidana pemilu tahun 2009. Makanya kami masukkan ini. Kalau ini kan ada juga sebelumnya malah. Sebelum 2009. Nah, ini kan kira-kira kan 2008, 2009. Nah, itu 6 bulan di KPU sampai akhir 2009 atau 2010 itu. Baru 2010 akhir baru pindah di gedung yang sekarang itu. 2010 pindah yang di Bawaslu sekarang, di Sarinah ini. Sarinah. Ya, pada saat itu Bawaslu juga satu sisi masih ikut pengawasan juga. Karena waktu itu 2009 kan pemilu 2009 itu. Nah, itu pada saat itu penguatan lembaga pengawasan pemilu 2009 itu lebih mengedepankan kepada penanganan pelanggaran pada saat itu. Makanya pada tahun 2009 pemilu 2009 itu calon presiden lah dipanggil Bawaslu. Banyak itu. Termasuk waktu itu juga ada Pak Prabowo, calon presiden dengan Megawati waktu itu, terus SBY juga dipanggil ke Bawaslu. Dianggap melakukan pelanggaran kampanye. Nah, pada saat melakukan keberanian dari Ketua Bawaslu pertama itu, secara otomatis pada saat itu kan media datang. Media meliput keberanian Bawaslu dengan memanggil calon presiden yang dianggap, yang diduga melanggar pada saat kampanye. Dan banyak calon anggota DPR yang gugur pada saat itu karena dilakukan penindakan pada saat oleh Bawaslu. Banyak. Itu. Dan itu secara otomatis media kan meliput atas sikap kinerja Bawaslu itu. Berani dan banyak media hingga Bawaslu menjadi besar. Itu pada saat ketua pertama. Ketika mendapat gedung itu memang
saya sering bersama Pak NHS. Ya. Bolak-balik ke rumahnya waktu itu Menteri Sekretaris Negara, Menteri Sekretaris Kabinet untuk meminta gedung Yang di Sarinah di Tamrin itu, depan Sarinah itu. Ke rumahnya Pak Menteri Sekretaris Kabinet waktu itu, mau ke rumahnya Menteri Sekretaris Negara, terus ke Pak Menteri siapa yang berkaitan dengan gedung itu untuk meminta saya dengan Pak NHS waktu itu. Padahal gedung itu juga sebenarnya KPU juga pingin menempati gedung itu jadinya yang gedung, karena gedung yang sekarang menjadi Bawaslu itu kan dulu gedung PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa itu masuk bangunan lama, itu masuk bagian dari cagar budaya. Iya, pemilihan gedung yang sekarang yang sebelumnya oleh PBB itu memang ada alasan spesifik atau ya, karena sebelumnya gedung itu kosong. Karena setelah PBB itu dianggap kurang apa ya, di Indonesia kan kosong itu, ada kosong setahun setengah itu gedung itu, dan itu gedung masuk dalam ring 1 dan strategis tempatnya. Hanya Bawaslu, terutama yang saya alami, saya makanya bagian dari memoir itu, saya dengan Pak NHS datang ke rumahnya Pak Menteri Sekretaris Negara, Menteri Sekretaris Kabinet untuk meminta gedung itu menjadi kantor Bawaslu hingga sampai sekarang itu. Ya. Nah, dulunya cuma 1 lantai tok yang dipakai Bawaslu, karena yang lantai 3 itu dipakai untuk Sekretariat Negara, untuk urusan luar negeri. Oke, ternyata luar biasa sahabat Bawaslu. Ini mungkin sejarah yang dituliskan langsung oleh pelaku sejarah, dan ini luar biasa kalau tadi kita menyimak dari apa yang disampaikan oleh Pak Farihin, bagaimana proses perjuangan bahkan sampai 6 bulan itu tidak terlalu jelas begitu secara posisi, gaji dan lain sebagainya. Bahkan sepak terjang Bawaslu RI sampai kemudian di pemilu 2009 sampai penanganan pelanggaran, memanggil calon-calon presiden dan sebagainya, ini luar biasa. Tapi jangan kesusu atau jangan buru-buru ini langsung ke ending, karena ini baru di bab 2 dan karena waktu juga ini kita pending lagi, kita nanti lanjut lagi di bab selanjutnya. Jangan khawatir, akan langsung terus dipandu langsung oleh penulisnya, yaitu Pak Farihin dan juga sekaligus pelaku sejarah, bagaimana proses sejarah Bawaslu RI ini tadi sudah sampai ke Gedung Tamrin. Nah, selanjutnya mungkin bagaimana kiprah atau sejarah Bawaslu berikutnya. Begitu Pak Farihin ya. Nanti kita lanjutkan, dan tunggu saja episode selanjutnya tetap di podcast Bawaslu Kabupaten Batang, bedah buku jejak sejarah Bawaslu, catatan dan memoir awal berdirinya dalam pengawasan pemilu oleh Bapak Ahmad Farihin. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.